Arab Saudi resmi ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2034, nyusul Qatar yang udah duluan di tahun 2022. Ini jelas ngebuktiin bahwa adanya ambisi dari Arab Saudi untuk mengubah image-nya dari negara yang terkesan tertutup jadi negara terbuka, dari negara yang konservatif jadi lebih liberal dan kekinian. Gimana cerita lengkapnya? Gimana proses transformasinya? Yuk kita bahas di video kali ini. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Don Edano. Jadi pada tanggal 11 Desember 2024 kemarin, Arab Saudi itu resmi ditunjuk oleh Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai tuan rumah resmi Piala Dunia tahun 2034. Arab Saudi itu jadi satu-satunya kandidat calon tuan rumah setelah calon lawannya yaitu Australia itu milih ngundurin diri beberapa jam sebelum batas waktu pencalonan. Banyak orang yang nuduh kalau misalkan apa yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan mengajukan diri jadi tuan rumah Piala Dunia itu adalah strategi sport washing dari Arab Saudi. Buat yang nggak tahu, sport washing itu adalah salah satu strategi diplomasi olahraga gitu ya, yang biasanya dipakai oleh negara-negara untuk memperbaiki citra internasionalnya yang awalnya kurang bagus, konfliktual, menjadi lebih baik melalui acara-acara olahraga seperti Piala Dunia ini. Sport washing ini juga pernah dipakai oleh Qatar gitu ya. Jadi sebelum Piala Dunia 2022, Qatar ini mesti dikritik karena kalau berurusan dengan pekerja-pekerja migran, dibilang nggak manusiawi lah, dibilang digaji nggak layak lah, banyak yang mati buat jadi tumbal proyek lah dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget lah tuduhannya ke Qatar ini. Tapi pas pegelaran Piala Dunia 2022 ini kelar dan selesai, apalagi Piala Dunianya itu terkenal sukses dan cukup memorable gitu ya. Siapa yang masih ingat sama pekerja-pekerja migran itu? Hampir nggak ada karena udah ketutup sama kesuksesan Qatar dalam menggelar Piala Dunia 2022 itu. Itulah kenapa spot washing ini cukup populer karena emang cukup efektif gitu ya, apalagi dipakai untuk negara-negara problematik kayak Arab Saudi ini. Tapi terlepas dari tuduhan tersebut gitu ya, menurut kami Piala Dunia yang digelar di Arab Saudi itu lebih dari sekedar spot washing. Menurut kami ini tuh kayak jadi salah satu bagian penting dari rencana yang lebih besar dari Arab Saudi, yaitu rencana Arab Vision 2030. Buat yang nggak tahu, Arab Vision 2030 atau Visi Arab 2030 itu adalah rencana strategis ambisius yang diluncurkan oleh putra mahkota Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Salman atau MBS pada tahun 2016. Program ini itu punya tujuan, ada 3 tujuannya. Tujuan yang pertama untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi, yang kedua untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak, dan ketiga mengubah kerajaan Arab Saudi menjadi pusat global dalam berbagai sektor seperti pariwisata, hiburan, teknologi, dan energi terbarukan. Tujuan ini diambil oleh MBS karena MBS tuh ngerti atau Muhammad bin Salman tuh ngerti kalau minyak itu nggak berkelanjutan. Minyak bisa habis kalau diambil terus-terusan. Makanya Arab Saudi itu nggak boleh ketergantungan ke minyak dan udah harus ngembangin industri-industri lainnya juga. Nah sampai sini sih idenya bagus dan visioner gitu ya. Tapi eksekusinya itu yang cukup gila. Bayangin aja MBS pengen mencapai 3 tujuan itu hanya dalam periode tahun 2016 sampai 2030, which is cuma 14 tahun aja. Gila sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir. Dari sisi ekonomi dan infrastruktur, proyek-proyek Arab Vision 2030 ini udah banyak banget dilakuin. Dari mulai privatisasi perusahaan minyak terbesar di dunia yaitu Saudi Aramco, pembangunan kota-kota urban seperti NEOM, proyek ambisius di Line, dan masih banyak lagi. Tapi terlepas dari proyek-proyek ekonomi dan infrastruktur itu ya, yang paling menarik sebenarnya adalah transformasi sosial Arab Saudi. Arab Saudi berhasil mengubah citranya yang sebelumnya dikenal tertutup, jadi mulai agak terbuka, dan yang sebelumnya konservatif, jadi mulai agak liberal. Contohnya dalam hal kebijakan untuk perempuan gitu ya. Yang pertama, sejak 2018, perempuan udah dibolehkan untuk nyetir sendiri dan udah boleh bikin SIM. Yang mana sejak berabad-abad sebelumnya ini tuh dilarang. Yang kedua, sejak 2019 perempuan udah boleh keluar rumah
atau ke luar negeri tanpa izin dari wali pria. Dan yang ketiga, perempuan udah boleh kerja di sektor-sektor yang sebelumnya didominasi laki-laki, kayak misalkan di sektor hukum, teknologi, militer, dan juga pemerintahan tingkat tinggi, kayak misalkan duta besar dan sebagainya. Selain itu, perempuan juga udah boleh masuk dan nonton langsung di stadion. Udah boleh nonton konser dan festival-festival lainnya tanpa adanya wali pria. Dan yang terakhir, udah ada relaksasi tentang polisi agama. Sebelumnya atau dulu perempuan kalau misalnya keluar nggak pakai jilbab itu biasanya ditangkap-tangkepin oleh polisi agama ini. Tapi sekarang udah nggak, perempuan udah bebas keluar tanpa berjilbab di kota-kota tertentu. Selain kebijakan dari sisi perempuan, kebijakan Arab Saudi dari sisi sosial dan pariwisata ini juga nggak kalah menarik gitu ya. Contohnya, sejak tahun 2018 bioskop udah boleh lagi dibuka secara umum di Arab Saudi. Padahal sebelumnya bioskop itu ditutup dan gak boleh buka lebih dari 35 tahun. Arab Saudi juga udah mulai sering nih ngadain konser dan ngundang artis-artis internasional seperti Mariah Carey, BTS, Justin Bieber, dan lain-lain, tanpa mengharuskan mereka untuk menyesuaikan dengan tata cara busana Timur Tengah kayak pakai jilbab, jubah, dan lain sebagainya. Jadi mereka ya bebas-bebas aja. Acara musik live atau DJ-DJ-an yang sebelumnya tuh dilarang keras dan ditolak secara keras di Arab Saudi, sekarang jadi masif banget digelar di sana. Contohnya kayak misalkan MDL Beast Soundstorm, salah satu festival musik DJ-DJ-an terbesar di Timur Tengah dan bahkan di dunia, ini udah mulai digelar di Arab Saudi. Aturan yang sebelumnya harus misahin antara cewek dan cowok di tempat-tempat umum, apalagi di festival atau konser-konser, ini juga sekarang udah nggak berlaku. Jadi cowok dan cewek udah bisa campur, khususnya ketika kalau misalkan nonton konser, nonton bola, atau di interaksi di tempat publik lainnya. Bahkan yang paling mengejutkan ya, yang terakhir, perayaan Natal, Halloween, Valentine, Thanksgiving, dan lain sebagainya yang sebelumnya dianggap haram, sekarang udah mulai dibolehin dirayain secara umum di Arab Saudi. Tapi, terlepas dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan di atas yang terkesan membebaskan, gak sedikit juga aturan-aturan yang dikeluarkan oleh MBS atau pemerintah Arab Saudi yang malah mengekang. Contohnya, seperti pas bulan Ramadan tahun 2024 kemarin. Jadi pas bulan puasa tahun 2024 kemarin, MBS itu banyak dikritik karena aturan-aturannya yang dinilai kontroversial. Aturan-aturannya seperti yang pertama, gak boleh pakai speaker luar pas taraweh, tahajud, dan juga tadarus. Dan bolehnya cuma pakai speaker dalam masjid biar gak ganggu aktivitas masyarakat lain di luar masjid. Yang kedua, sholat taraweh itu juga disuruh gak usah lama-lama. Jadi para imam, para ulama itu disuruh baca surat yang pendek-pendek aja. Jadi pas taraweh itu selesainya biar nggak kelamaan. Yang ketiga, ada aturan bahwa anak kecil itu dilarang dibawa ke masjid untuk taraweh dan lain sebagainya. Biar apa? Biar nggak ganggu. Yang keempat, udah nggak boleh lagi live streaming sholat atau taraweh melalui media apapun. Jadi sekarang udah nggak boleh lagi setting kamera live streaming di dalam masjid. Mungkin biar TV di Arab Saudi isinya nggak cuma sholat aja gitu ya, dan orang biar nggak jenuh. Dan yang kelima, ada juga larangan dan batasan soal buka puasa. Jadi masjid itu udah nggak boleh lagi nerima sumbangan dari masyarakat luas untuk buka puasa. Biasanya kan ada tuh orang yang nyumbang makanan, minuman, takjil dan lain sebagainya, itu sekarang udah nggak boleh. Dan juga buka puasa itu nggak boleh lagi ditaruh di dalam atau di area masjid. Buka puasa itu harus ditaruh di halaman atau di luar masjid biar nggak kotor dan lain sebagainya. Dan yang cukup mengejutkan gitu ya, MBS ini juga secara perlahan udah ngehapus kurikulum atau pelajaran-pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah. Dan MBS juga udah mulai ngeganti mata pelajaran agama itu ke ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari upayanya untuk memodernisasi pendidikan di Arab Saudi. Tujuannya jelas, MBS pengen bahwa anak-anak di Arab Saudi itu bisa compete atau bisa bersaing dengan anak-anak di negara lain.
Kebijakan-kebijakan itu jelas menuai kritik dari banyak pihak gitu ya, khususnya barisan para ulama dan juga barisan para imam di Arab Saudi. Mereka nggak suka transformasi ini karena dinilai terlalu menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma di Arab Saudi. Mereka bilang kalau misalkan semakin liberal Arab Saudi, maka semakin identitasnya semakin luntur atau hilang. Beberapa yang pernah ngeritik MBS itu seperti ulama besar Salman Al-Auda, Awad Al-Qarni, dan ulama-ulama atau pentolan-pentolan Arab Saudi lainnya. Karena ngeritik Arab Saudi atau ngeritik kerajaan atau putra mahkota MBS ini, mereka akhirnya ditangkap dan diancam dengan hukuman mati. Mereka dituduh pakai alasan yang macam-macam lah, kayak misalkan diduga terafiliasi dengan teroris lah, menyebarkan ajaran ekstremisme lah, dan lain sebagainya. Jadi udah jadi rahasia umum gitu ya, kalau misalkan kalian berani ngeritik MBS atau berani ngeritik kerajaan Arab Saudi, itu minimal kalian bisa dihukum penjara dan bahkan bisa dikasih hukuman mati dan bahkan bisa hilang gitu aja. Contohnya kayak Jamal Khashoggi, seorang jurnalis asal Arab Saudi yang kebetulan kerja di Washington Post. Jadi sebagai jurnalis dia itu sering ngeritik kebijakan-kebijakan dari MBS yang dianggap sebagai otoriter dan semaunya sendiri gitu ya. Jadi akhirnya si Jamal Khashoggi ini itu dibunuh, dimutilasi, dan sampai sekarang tubuhnya nggak pernah ditemukan sama sekali. Dia atau Jamal Khashoggi ini terlihat terakhir masuk ke kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki untuk ngurus surat-surat pernikahannya. Habis itu dia nggak pernah lagi kelihatan keluar dari kantor itu, alias hilang gitu aja. Jadi mungkin itu ya kesimpulannya, dengan ditunjuknya Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034, ini jadi momentum untuk transformasi Arab Saudi yang sebelumnya konservatif jadi liberal. Tapi kita udah mulai ngejelasin di video ini ya, kalau misalkan proses transformasinya itu nggak semulus itu, ada banyak kritik, ada banyak tantangan, dan ada juga hambatan gitu ya yang dialami oleh pemerintah Saudi atau dialami oleh masyarakatnya secara luas, karena pemerintah Arab Saudi jadi lebih otoriter lah, lebih semena-mena lah, dan lain sebagainya untuk menjustifikasi proses transformasi dari Arab Saudi itu. Nah, menurut kalian gimana? Apakah tindakan atau kebijakan Arab Saudi ini udah benar atau malah melenceng dari norma-norma Arab Saudi itu sendiri? Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Semoga sedikit banyak bisa ngasih manfaat buat kalian yang udah nonton. Bisa di like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Bisa di share dan subscribe channel ini kalau kalian ngerasa ada manfaatnya. Itu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.